Naam. Terus makna al-Hanafiyah itu apa? Nah, adapun makna al-Hanifiyah tadi kalau kita lihat ya bersih dari kesyirikan dan keburukan. Atau juga menjauh dari kesyirikan. Menjauhi kesyirikan itu makna al-Hanifiyah, dan agama Islam selaras dengan al-Hanifiyah. Kenapa? Karena menjauhi kesyirikan. Apa makna syirik? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menduakan Allah. Tahu mereka yang menciptakan Allah, tapi nyembahnya kepada siapa? Selain Allah. Atau mereka meyakini ya Allah itu berbilang, itu juga sama menduakan Allah. Sehingga agama Nabi Ibrahim al-Hanifiyah yang diikuti oleh ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya serta umatnya, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu adalah agamanya sama, Islam al-Hanifiyah. Ya. Hanifam muslimah, agama muslim yang hanif. Atau juga makna dari al-Hanifiyah maknanya adalah menjauh dari kesyirikan dan mendekat kepada tauhid. Karena tentunya yang namanya tauhid lawannya syirik. Lawan dari kufur itu iman. Kita tahu iman karena ada kufur. Kita tahu tauhid karena ada syirik. Ya. Kita tahu ada orang cantik karena ada orang yang ya jangan jelek lah, kurang cantik lah begitu kan. Ya. Lah bagaimana kalau cantik semuanya? Ya enggak ada yang namanya cantik, sama semuanya. Nah, begitu. Sama orang tahu ini kurang cantik karena ada yang lebih cantik. Atau ini ganteng karena ada yang orang kurang ganteng. Sebagaimana dengan agama Islam ini. Tahu tentang syirik karena di sana lawannya ada tauhid. Ya, ada lawannya tauhid. Cuman sekarang kadang-kadang ya seringkali orang muslimnya sendiri sudah kayaknya sudah hati-hati banget. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya bukan masalah dikit-dikit syirik, kalau memang Allah menyampaikan seperti itu ya sudah. Ya. Jangan malah apa? Ya membantah atau menolak. Naam. Kemudian juga makna hanif disebutkan juga tambahannya sihatul mu'taqad. Bersihnya keyakinan yang bersih. Ya, bersih. Bersih dari apa? Ya bersih dari kotoran. Kotoran itu seperti apa? Ya kotoran yang menjadikan di dalam mentauhidkan Allah itu apa? Terganggu. Ya, harus dibersihkan. Wa husnu silati bi rabbil alamin, dan juga benar di dalam menyambung kepada Allah itu benar. Ya, dan jauh dari kesesatan. Jauh dari kesesatan. Ustaz, sekarang kok banyak aliran-aliran sesat, banyak tuh ya, padahal ya pondok pesantren kok katanya sesat Ustaz. Ya namanya juga sudah jauh zamannya di Rasul, tetapi jangan ngelihat ukurannya pondok. Ukurannya apa? Ukurannya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Sudah jelas ya. Semua orang sesat pun membawakan ayat Al-Quran. Hatta orang-orang yang sesat pun membawa ayat Al-Quran. Terus yang benar yang mana? Bagaimana mentafsirkannya, memahaminya. Ya. Ketika ditanya, kenapa kok sholatnya sejajar laki-laki perempuan? Ya jawabannya apa? Al-muslimuna wal muslimat. Kan dua, muslim dan muslimah. Makanya jejer. Lah kalau begitu ya semuanya jejer semuanya. Ya. Ini masalahnya dalam sholat. Dalam apa? Dalam sholat. Ya. Kalau begitu jenengan memahami juga dong, sama aja laki-laki sama perempuan sama. Laki-laki sama perempuan sama beda? Beda. Kalau dia mengatakan, oh ini laki-laki sama perempuan dijajarin sholatnya. Ya, kemudian ditanya dalilnya apa Pak? Dalilnya al-muslimuna wal muslimat. Orang-orang muslim dan orang-orang muslimat sama. Oh berarti jenengan menyamakan laki-laki dan perempuan?
Bingung juga dia nanti jawabnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Seorang laki-laki tidak sama dengan perempuan, walaupun ada yang sama dalam sisi ibadah. Ibadahnya sama, sholatnya sama. Tetapi ya kaifiyah, cara sholatnya sudah ditentukan oleh Nabi, bukan buat-buat sendiri. Nah, begitu. Ya sekarang kan banyak model-model begitu. Ya, sehingga untuk hati-hati jangan ngelihat pondoknya, tetapi ajarannya, ya. Iya. Jadi apa? Jangan lihat pondoknya. Setiap emas itu kuning, betul. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas, betul. Maaf ya. Itu dikali banyak kuning-kuning. Nah, kita lanjut sama. Kemudian agama Islam ini adalah sebagai ya pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-haq dan yang batil. Ya. Dari mana? Dari kita tahu agama Islam. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini arti dari ya al-hanifiyah. Adapun samhah, Rasul mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samhah. Apa makna samhah? Makna samhah itu mudah. Agama Islam itu bersih dari kotoran-kotoran tadi dan gampang. Ya. Dan gampang. Ya. Gampang apanya? Dalam keyakinannya, gampang di dalam amalannya, dan gampang dalam setiap yang diajarkan oleh agama Islam itu gampang, gak ada yang sulit. Mana sih yang sulit? Gak ada. Sholat aja Rasul mengatakan shollu qa'iman fa illam tastati fa qa'ida. Sholat saja Rasul mengatakan sholat berdiri. Nggak mampu, ya udah duduk. Enak nggak? Enak. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau memang nggak mampu juga duduk, berbaring, kan enak sih. Ya. Agama Islam, oh itu berat Ustadz, jihad. Jihad juga ada syarat-syaratnya. Enggak setiap apa-apa dikit-dikit jihad, enggak. Ada syarat-syaratnya, ada ilmunya. Siapa yang wajib jihad? Kemudian siapa yang diperangi juga ada aturannya. Ya, tidak seenaknya sendiri, ada aturannya. Ya, pembahasan jihad panjang, hukumnya kitabnya khusus Kitabul Jihad. Ya. Kemudian syarat-syaratnya apa? Ya, kemudian bagaimana yang diperangi itu enggak gampang. Itu pun kalau kita melihat ternyata mudah, tidak apa? Tidak sebagian atau yang ya dipahami sebagian orang. Zakat juga mudah. Kenapa? Karena enggak setiap orang punya duit bayar zakat. Betul? Kan enggak setiap orang, wah punya antum punya uang zakat sini. Ya enggak, duitnya berapa dulu? Kan begitu. Duitnya berapa dulu? Kemudian aturannya seperti apa? Enggak. Jadi enggak setiap punya duit langsung zakat, ya kasihan nanti. Apalagi sengaja memang dipotong. Ya, memang ada apa? Ada niatan yang lain. Oh ternyata buat apa? Buat ya kelompoknya. Nggak atas nama zakat katanya. Nggak ada aturannya. Pertama syaratnya harus sesuai nisab. Nisab itu apa Ustaz? Nisab ya batas minimal dia itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Dari uang itu sudah ada minimalnya. Kemudian sudah berlalunya satu tahun satu putaran. Ya, sehingga gampang tidak ya yang dipahami sebagian orang. Puasa juga sama. Ya. Puasa juga sama. Kenapa? Waktunya cuma dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Begitu. Bayangkan kalau ya itu kayak sebelum disyariatkan seperti ini. Itu dulu apa? Waktunya sangat singkat untuk berbukanya. Ya, berat. Tetapi ternyata Allah memudahkan sehingga Rasul mengatakan benarlah ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samha. Ya, Allah paling mencintai ya Allah paling mencintai agama yang paling cinta adalah Islam yang hanifiyah, yang mudah. Tidak ada kesulitan, tidak ada sulit, enggak ada remang-remang tuh enggak ada. Ajarannya jelas. Dari dulu 1400 tahun yang lalu sampai hari ini sama. Ya, berarti kalau ada yang nggak sama, hati-hati nih. Nah, begitu aja gampangnya.
Kenapa sudah tertulis semuanya ada? Kalau kita mau belajar ada semuanya. Loh ini kok amalannya nggak ada? Katanya ya jangan langsung ikutin dulu, tanya dulu, begitu. Maaf Pak, jenengan ngamarin ini ada dalilnya mboten nggih, begitu. Oh saya juga ikut-ikutan kok Mas. Oh jangan ikut-ikut dulu. Ya, oh ternyata ini ada Qur'annya jelas, ini hadisnya jelas. Oh nggak apa-apa. Harus teliti begitu Ustaz. Iya. Ya. Masalahnya ini bukan urusan dunia, tapi akan dibawa ke alam kubur dan dibawa ke hari kiamat nanti. Jangan sampai rugi. Ya. Kemudian Rasul juga mengatakan di dalam hadisnya, inna hadza dinu yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Ya, untuk menjauhi menjauhi yang meragukan, tinggalkan yang meragukan, ya. Baik itu dalam akidahnya, ya, dan sesuai dengan akal fitrah manusia. Sesuai dengan akal dan fitrah manusia, ya. Dan agama Islam itu saking mudahnya sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah bawaan manusia, dan akal juga apa? Menerimanya, ya. Baik itu dalam perintah-perintah yang wajib ataupun perintah-perintah yang mustahab atau yang dianjurkan, semuanya agama yang ajaran syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu ya dimudahkan, ya dimudahkan, kecuali orang-orang yang berlebihan atau mungkin dia yang jauh dari tuntunan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang ya agama Islam adalah hanifiyah samhah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan yang setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Bismillah. Mau tanya Ustadz, dari jarak antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu kan jauh sekali ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya Abu Bakar Siddiq pun sebelum bersyahadat itu dia menjauhi perbuatan syirik. Nah, apakah Abu Bakar Siddiq itu menganut agama Hanifiyah itu, Ustaz? Cukup? Ya. Ya. Apakah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia dikenal orang yang memang semasa hidupnya sebelum masuk Islam di antara orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan? Betul. Apakah dia penganut agama Hanifiyah? Jawabannya pertama bisa. Ya, kenapa? Karena ya memang di Mekah itu ada orang-orang yang memang tidak berbuat kesyirikan. Dan bukan hanya Abu Bakar saja. Seperti Waraqah bin Naufal juga sama. Waraqah bin Naufal itu seorang pemuka agama, atau disebutkan dia adalah seorang pendeta yang hafal kitab dia dalam bahasa Ibrani pada zaman Nabi. Ketika Rasul datang ke orang ini menceritakan yang dia temui di awal-awal turun wahyu, dia beriman. Mana bukti keimanannya? Dia mengatakan, seandainya engkau ya Muhammad nanti kalau diusir, ya, diancam dan akan dibunuh, kalau seandainya saya masih hidup saya akan membelamu. Padahal seorang pendeta. Kemudian yang kedua, kalau seandainya bukan dia mengikuti Hanifiyah, Abu Bakar ini banyak belajar dari orang-orang yang memang dikenal memiliki ilmu. Kalau kita lihat sejarah dari Abu Bakar tentang sirah dari khulafa yang pertama ini, Abu Bakar ini seorang pedagang.
terkenal. Pedagangnya itu ke Yaman, ke negeri Syam, ya. Itu ke negeri ini dan di sana dia banyak belajar dari orang-orang yang disebut memiliki ilmu. Sampai dari orang-orang yang dia datangi bertanya ini, bertanya itu, kemudian ketertarikan terhadap agama, sampai Abu Bakar itu sampai tahu sebentar lagi berarti akan turun tentang seorang nabi, sehingga ketika Rasul datang ke dia mengajak untuk masuk Islam tanpa ragu-ragu. Ini yang kedua, ya. Adapun ya ini yang disebutkan ya dalam kitab-kitab at-tarikh atau sirah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya sama Rasul saja awal ketika dakwah itu yang banyak dikenal itu Abu Bakar daripada Rasul. Kenapa? Abu Bakar dikenal di luar. Makanya ketika hijrah, kemudian Rasul yang di depan, Abu Bakar di belakang, naik onta. Kemudian dicari sama orang-orang musyrikin. Satu orang dihargai 100 onta. Kalau 2 orang hidup atau mati, 200 onta. Orang pada nyari tuh. Ketemulah orang Arab yang di luar Mekah. Dia nggak kenal Rasul, tapi kenalnya Abu Bakar. Gitu. Ya, ditanya, Abu Bakar yang di depan kamu itu siapa? Nah begitu. Abu Bakar khawatir nanti nyebarin bahaya nih, karena lagi dicari. Abu Bakar mengatakan, ini penunjuk jalan, katanya Abu Bakar. Ini penunjuk jalan. Ini bukan bohong ya, ini bahasa Tauriah. Tauriah itu ya pemahamannya orang penunjuk jalan, karena dulu kerjaan di antara kerjaannya orang itu nunjukin jalan. Saya mau ke sana, kamu saya bayar nunjukin jalan saya. Makanya Abu Bakar ini penunjuk jalan. Atau istilah yang lemah, tapi maksud dari Abu Bakar ini penunjuk jalan kepada kebenaran, begitu. Yang dipahami orang, oh penunjuk jalan. Nah itu dia. Ya, ini nama yang disebut dengan bahasa Tauriah. Ya, tapi kalau antum jangan banyakkan Tauriah lah, udah. Iya, nanti orangnya malah nggak paham nanti. Gitu tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahu a'lam. Yang lain, ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau tanya, tapi ini di luar materi. Jadi pertanyaannya, apakah bagi seorang wanita menikah dengan orang soleh adalah jalan satu-satunya agar wanita tersebut aman? Kadang soalnya tuh diri sendiri tuh ngerasa nggak pantas gitu, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang perempuan dengan menikah dengan yang soleh itu biar aman? Ya sebenarnya agama kita itu sudah mengajarkan itu enggak cuma untuk wanita aja ya, tapi juga laki-laki. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ini kalau laki-laki. Ya, kalau laki-laki Rasul mengatakan carilah perempuan tunkahul mar'atu li arba. Seorang perempuan itu dinikahi, panjangan orang itu menikah karena 4. Pertama, karena kecantikannya, hartanya, kedudukannya, dan agamanya. Ya. Nah, tetapi ini kalau kecantikan mau sampai kapan? Kan begitu. Udah 50 tahun ke atas, udah beda lagi tuh, kan itu. Ya. Atau harta juga banyak orang punya kedudukan kayak ribut cerai ada, gitu kan. Ya orang beragama juga ada, tapi bukan di sini Rasul sedang menyampaikan tentang bagi laki-laki bagaimana untuk mencarinya. Kemudian dari nasabnya, oh ini nasabnya nyarinya yang darah biru misalnya, dan jenengan darah hijau sekalian, ya namanya darah ya apa? Itu kadang ada orang begitu. Kemudian yang keempat karena agamanya. Nah syukur-syukur itu yang pertama itu agamanya, ya tambah yang lainnya kaya, cantik itu bagus. Ini kalau laki-laki. Nah sekarang perempuan. Rasul begitu mengatakan dalam hadisnya, Rasul mengatakan riwayat Imam Ahmad, ya untuk perempuan itu idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau sudah datang kepada engkau wahai perempuan, siapa itu? Ya, ini yang mau melamar atau dalam mencari. Apa yang dicari? Khuluquh. Pertama dinahu wa khuluquh, agama dan akhlaknya.
agama dan akhlaknya. Dan ini juga bisa menjaga. Kenapa agama dan akhlak? Enggak cuma agama doang. Apa makna agama? Jangan cuma ngelihat sholatnya doang yang rajin. Jangan lihat cuma apa? Ngajinya doang yang rajin. Tapi akhlaknya gimana? Betul. Karena ada orang yang apa? Sholatnya rajin, tapi tadi akhlaknya nggak pas, nggak bener, nggak baik. Maka bagi seorang perempuan pertama adalah apa? Pertama adalah agamanya, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ya. Nggak cukup, oh ini sudah hafizul Quran. Atau nyarinya yang kayak apa mbak? Nyarinya yang hafizul Quran. Jangan mau nyari imam masjid apa mau nyari suami? Ya nggak harus begitu maknanya. Yang penting dia soleh di sini, dia mau melaksanakan ketaatan, kewajiban, minimal kewajiban. Yang kedua akhlaknya baik. Ada orang yang agamanya baik, ya, tetapi apa? Akhlaknya nggak baik. Karena akhlak dalam Islam itu luar biasa. Makanya Rasul nggak cukup lihat agamanya dong, nggak, akhlaknya gimana? Kenapa? Kalau ibadah agama itu sama. Antum sholat ya bareng, ngaji ya duduknya bareng. Terus yang membedakan di mana? Di akhlaknya. Ya, makanya Rasul demikian. Apakah itu bisa menjaga? Iya. Iya, itu menjaga. Ya, di antara seorang itu terjaga, ya di antara dengan itu, dengan menikah cari yang demikian. Ya. Oh, saya nggak pantas Ustaz. Ya jangan merasa jangan merasa rendah, karena dia pun belum tentu lebih baik. Cuman kan yang penting ada usaha. Ada usaha, saya pengen lebih baik, saya pengen cari laki-laki yang soleh, yang bisa mengajarkan agama, yang bisa menuntun saya. Ya. Dan jangan saya minder, justru seorang istri itu nanti akan mendapatkan kewajiban pertama sebelum nafkahnya, yaitu mengajak ke surga. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dulu, kemudian keluarga. Dari apa? Dari api neraka. Maka nggak masalah, ya. Tetapi juga jangan sampai ya nyarinya harus seperti itu banget, ya enggak. Karena tidak ada yang sempurna. Ini sudah baik, laki-lakinya soleh tapi pendek, nggak jadi nggak. Ya. Atau misalnya nyari, ini sudah cukup, agamanya ya taat, kemudian ya soleh, tapi misalnya ya belum ya menjadi pegawai tetap misalnya, enggak jadi. Yang penting kan tetap bekerja, kan begitu. Ya, intinya kalau nyari yang sempurna itu ya juga sulit. Ya, mungkin ada tapi juga enggak mau sama kita. Ya, jadi intinya sesuaikan, kemudian ya sesuaikan, dan ada usaha. Usaha cari yang baik, dan jangan lupa iringi dengan doa. Allahu a'lam. Itu yang tadi bertanya. Satu lagi silakan. Ini ada yang bertanya Ustadz di Instagram. Dia bertanya kayaknya di luar topik. Tanya sholawat apa yang baik yang pernah sesuai tuntunan dari Rasulullah. Sholawat apa yang baik sesuai tuntunan Rasulullah. Sholawat yang dicontohkan oleh Rasul, ya tadi diantaranya sholawat yang kita ketika kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dzukira rasmi, apabila disebutkan namaku, fasallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Walaupun tidak disebutkan atas nama, boleh kita bersolawat. Kita solawat dalam sholat juga ada solawatnya banyak, ya tentunya ya di situ juga ya Rasul mengatakan fa inna sholatakum yablughuni haitsu kuntum, karena sholawat kalian itu ya akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada, dan mendapatkan balasan lebih dari ya lebih dari yang kita bersolawat. Itu diantara solawat yang terbaik, ya. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini diantara bentuk sholawat. Maka perbanyaklah sholawat. Di antaranya ketika disebutkan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah, itu cukup insyaallah ya. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.